Mengapa Kak Iwan memilih untuk ikut berorganisasi? Apa sih pentingnya ikut organisasi? Bagi saya sendiri, terdapat 3 alasan gitu ya yang melatar belakanginya, yaitu yang pertama kolaborasi, relasi, dan insight. Yang pertama kolaborasi. Saya merasa dengan organisasi saya bisa bekerja sama dengan berbagai macam karakter pribadi yang berbeda-beda. Di mana dari situ skill critical thinking dan problem solving yang ada dalam diri saya akan terasa. Kemudian yang kedua relasi. Dengan organisasi saya bisa menambah jaringan pertemanan yang tentunya akan menambah transfer berbagai informasi, baik itu terkait perkuliahan, perkembangan fenomena atau isu-isu terkini, yang tentunya akan berbeda dengan informasi yang saya dapatkan hanya melalui media sosial saja. Kemudian yang ketiga yaitu insight. Saya merasa dengan organisasi saya bisa mendapatkan berbagai macam pengetahuan baru dalam bentuk soft skill yang tentunya tidak akan didapatkan di bangku perkuliahan atau kelas. Di antara akademik dan organisasi, mana yang seharusnya diprioritaskan? Jadi sebenarnya ini pertanyaan klasik gitu ya, terutama bagi mahasiswa. Namun saya akan mencoba menjawab pertanyaan klasik tersebut dengan jawaban yang menurut saya lebih modern gitu ya. Bagi saya, akademik diibaratkan sebagai tools atau alat gitu ya. Sedangkan organisasi saya ibaratkan sebagai user gitu. Oleh karena itu, jika kita hanya punya alat tapi gak punya user, percuma aja gitu ya, alat tersebut tidak akan berfungsi. Contoh sederhananya, kita punya ide penelitian atau riset hasil dari akademik kita. Agar ide penelitian atau riset tersebut bermanfaat, otomatis kita harus punya skill untuk bisa menyampaikan ide atau penelitian tersebut ke orang lain, agar orang lain paham. Oleh karena itu, dibutuhkan skill yang namanya public speaking, yang bisa didapatkan secara umum melalui organisasi. Oleh karena itu, kesimpulannya, menurut pengalaman saya, akademik dan organisasi adalah satu paket perangkat yang tidak bisa dipisahkan, apalagi dibanding-bandingkan. Sehingga organisasi dan akademik keduanya merupakan prioritas. Skill apa aja sih yang dibutuhkan agar organisasi aktif, tapi akademik juga prestatif? Menurut saya ya, skill yang paling utama dan mendasar adalah skill komitmen. Mengapa demikian? Karena tidak semua orang bisa memiliki skill komitmen dengan baik gitu. Oleh karena itu, komitmen merupakan pondasi dasar. Contohnya, jika kita mulai dari awal sudah berkomitmen untuk ikut organisasi dan aktif akademik, maka peganglah komitmen itu sampai tujuanmu itu tercapai nanti gitu. Jadi skill yang paling utama adalah skill komitmen itu tadi gitu, yang harus kalian tanamkan gitu ya. Jangan sampai komitmen Anda itu berubah-ubah di tengah jalan gitu ya, seperti itu. Bagaimana tips manajemen waktu untuk menjadi mahasiswa yang organisatoris dan akademis? Sebenarnya manajemen waktu itu relatif gitu ya. Setiap individu biasanya akan punya cara yang berbeda-beda. Namun tips dari saya, yang pertama temukan dulu tipe kepribadianmu. Kemudian yang kedua, cari cara manajemen waktu yang sesuai dengan kepribadianmu tadi. Misal kalau seandainya tipenya deadlineer, maka coba cari cara manajemen waktu sesuai dengan kepribadianmu yang deadlineer tadi itu. Bagaimana pandangan Kak Iwan terkait label mahasiswa kupu-kupu yang masih eksis sampai sekarang bagi mahasiswa yang bisa dibilang kegiatannya hanya berfokus pada akademik saja? Berkaitan dengan ini, saya teringat pesan dari Prof. Widodo gitu ya, rektor kita gitu, yang menurut saya sangat menginspirasi pesan beliau, yaitu jika kita jadi mahasiswa, janganlah jadi mahasiswa yang hanya diam di zona nyaman saja. Dalam artian kuliah pulang. Tapi keluarlah dari zona nyaman dan eksplor segala hal yang ada di kampus atau sekitarnya yang tidak akan didapat di bangku kelas perkuliahan. Dalam artian, jika kita ingin sukses di masa depan, maka kita harus berani berproses dengan melewati berbagai rintangan yang ada di luar zona nyaman kita.
Adakah pesan atau saran yang ingin Kak Iwan sampaikan kepada orang yang ragu untuk ikut organisasi karena takut akademiknya terbengkalai? Oke, baik. Sebenarnya ini bukan pesan gitu ya, tapi saya mencoba memberikan sesuai dengan pengalaman saya gitu sampai saat ini. Yaitu akademik itu penting, organisasi juga penting. Jika kita hanya mengandalkan akademik, tidak menutup kemungkinan kita hanya akan menjadi tools atau alat saja. Namun jika kita menambahnya dengan organisasi, kita akan mendapatkan yang namanya soft skill yang akan menunjang penggunaan ataupun pengaplikasian ilmu-ilmu yang kita dapatkan di kelas perkuliahan. Seperti itu.